Saya yakin bahwa upaya kita untuk mengatasi kesulitan komunikasi tidak akan pernah sia-sia. Serta ini ketika saya menyelesaikan pendidikan S3 Teologi Katolik dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang. Disertasi saya mengenai spiritualitas dalam perkawinan yang menderita, dan dari disertasi itu saya menemukan banyak sekali masalah-masalah ya. Antara lain memang misalnya tidak adanya cinta. Kok bisa ya kawin tanpa cinta, gimana? Ada yang cintanya luntur, ada yang kawin karena terpaksa, dan beberapa faktor yang lain. Kemudian juga karakter-karakter yang buruk dari pasangan. Nah, ini nanti akan kita bahas sedikit ya. Lalu juga tentang masalah keuangan. Ada yang akhirnya istri harus menanggung beban keluarga karena suaminya tidak dapat berfungsi untuk menjalankan kewajibannya mencari nafkah ya. Lalu kemudian ketidaksetaraan gender. Banyak suami dan istri masih belum menganggap mereka itu setara. Jadi suami masih mempunyai peran yang dominan banget sampai menekan istri. Lalu perbedaan prinsip dengan keluarga besar. Jadi banyak istri yang merasa sangat dikucilkan ya dari keluarga suami. Dan banyak lagi yang lain. Masalah seksual. Ada yang udah menikah tapi hampir 10 tahun ya tidak ada lagi relasi seksual. Tapi ada juga yang istri harus melayani suaminya kapanpun, termasuk saat waktu hamil dan sampai dia harus menderita sakit dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang saya wawancara kemudian memunculkan berbagai macam problem dalam rumah tangga. Lalu KDRT juga ya. Cuma kemudian karena saya mengambil spiritualitas Yohanes Salib ya, khususnya mengenai detachment, tentang hati yang lepas bebas. Jadi hati yang lepas bebas itu diperlukan untuk kita bisa memberikan diri kita seutuhnya kepada pasangan di dalam perkawinan ya. Nanti saya akan singgung sedikit. Jadi kalau menurut Yohanes Salib ya, penderitaan manusia itu umumnya diakibatkan oleh 3 hal. Yang pertama, pikiran kita yang tidak dimurnikan dengan iman. Jadi kita pegang konsep kita sendiri, termasuk di dalam perkawinan, dalam pekerjaan, di dalam banyak hal. Ini mengakibatkan penderitaan ya. Kemudian juga memori atau daya ingat kita yang diisi dengan memori-memori masa lampau, dan kita sangat terikat dengan itu sehingga kita tidak bisa menaruh pengharapan kita pada janji Tuhan yang akan kita terima ke depannya. Dan keinginan kita yang tidak sesuai dengan kasih ya. Jadi perlu dimurnikan dengan kasih. Nah, semua itu ketika kita murnikan dengan kebajikan teologal, yaitu iman, harapan, dan kasih, ini akan membuat penderitaan kita itu punya nilai ilahi, punya dimensi ilahi ya. Dan akhirnya kalau kita berjuang di tengah penderitaan itu dengan iman, harapan, dan kasih, maka disitulah rahmat Allah itu bekerja untuk memperbaharui kita ya. Dan ternyata di tengah segala macam penderitaan itu, ketika kita tetap berpegang pada prinsip iman, harapan, dan kasih, prinsip iman kita, maka kita akan mengalami pembaharuan. Nah, ini saya tampilkan sebagai dasar kita untuk bicara ya. Karena ketika kita menghadapi perkawinan dengan segala kompleksitasnya, kita nggak hanya butuh tips and trick dari Instagram, ya betul ya, yang singkat-singkat. Kita harus bekerja, dan pekerjaan itu adalah suatu proses yang panjang. Dan kita perlu fondasi yang kuat untuk itu semua ya. Dan sebenarnya iman kita itu sudah menyediakan. Cuma bagaimana kita untuk menggunakannya, itu yang penting. Bagaimana kita bisa melihat semua penderitaan kita itu dalam terang iman ya. Sehingga semua penderitaan yang kita alami itu tidak pernah sia-sia ya. Tetapi membawa kita pada sebenarnya kekudusan. Sebenarnya seperti itu. Jadi C.S. Lewis mengatakan Tuhan itu berbisik di waktu kita senang, tetapi di dalam penderitaan Tuhan itu bersuara kencang ya. Jadi kadang-kadang penderitaan itu adalah undangan untuk kita datang pada Tuhan, untuk menerima berkat-berkat dari Dia ya. Jadi nggak usah takut dengan penderitaan,
Jangan alergi, karena ternyata penderitaan itu adalah jalan masuk untuk kita bertumbuh di dalam kemurnian dan kekudusan, ya. Nah, akhirnya kalau kita betul-betul berpegang pada iman, harapan, dan kasih itu, maka relasi kita dengan Tuhan itu menjadi lebih baik, dengan pasangan lebih baik, dan kita juga sebagai pribadi itu berkembang. Itu hasil yang saya dapat dari disertasi saya, ya. Jadi mengenai teologi detachment Yohanes Salib. Jadi saya percaya sekali bahwa mengatasi penderitaan dengan spiritualitas Katolik, iman Katolik itu sangat-sangat efektif. Jadi kita nggak usah ragu, iman kita membawa kemenangan, ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya apa sih panggilan kita setelah menikah? Banyak orang yang akhirnya percaya pada mitos. Aku menikah untuk bahagia. Ya, semua pasti ingin bahagia. Tapi ada juga yang mungkin harus menghadapi situasi-situasi yang secara duniawi, manusiawi, itu bukan kebahagiaan yang menurut ukuran dunia. Tetapi bagaimana kalau Tuhan mengatakan perkawinanmu bukan hanya untuk kebahagiaan tapi untuk pengudusan, ya. Jadi lewat perkawinan sebenarnya kita diangkat, ditawari, dibimbing, ditarik pada kekudusan, ya, untuk memahami sendiri bagaimana cinta Kristus itu kepada umatnya yang setia dan tidak terputuskan. Cinta Kristus nggak pernah putus. Demikian juga makanya setelah kita menikah, menerima sakramen, kita nggak bisa diputuskan lagi, karena kita tuh melambangkan cinta Kristus dengan umatnya, ya. Nah, jadi sebenarnya dalam perkawinan kita diutus untuk melayani. Pertama-tama pasti melayani keluarga kita, karena itu nggak tergantikan, betul ya? Kita mau pakai babysitter yang terbaik pun nggak akan mungkin tergantikan. Makanya saya seringkali lihat kalau orang-orang yang bekerja misalnya, ya, meninggalkan anak harus bayar babysitter 3 juta, dia sendiri gajinya 6 juta misalnya, paruhan gitu sama babysitter. Padahal waktunya dengan anak itu nggak bisa dinilai dengan uang sama sekali, ya. Nanti itu pembahasan berbeda. Nah, yang ketiga, kita lihat nih bahwa penderitaan dalam perkawinan ini maknanya itu dalam banget, ya. Penderitaan menurut ini saya mengambil Yohanes Paulus kedua. Yohanes Paulus kedua itu sangat dekat dengan Yohanes Salib. Jadi saya pakai jembatan untuk berbicara tentang perkawinan, karena Yohanes Salib tidak bicara tentang perkawinan. Yohanes Paulus kedua berbicara tentang perkawinan, tapi dia mengambil spiritualitasnya Yohanes Salib. Dia katakan gini, tidak ada jalan yang paling efektif untuk kita bisa memberikan diri kepada pasangan kita di dalam perkawinan kalau kita sendiri tidak ada keteraturan nafsu-nafsu indrawi, ya. Jadi kalau kita benar-benar sudah bisa, ya, mengatur nafsu kita, keinginan kita, ingatan-ingatan kita di masa lalu, pikiran kita, ego kita, itulah baru kita bisa memberikan diri secara penuh, secara tulus kepada pasangan, ya. Nah, jadi penderitaan ini sebenarnya membawa pada pertumbuhan kita, kebajikan-kebajikan, ya. Dan seringkali pertumbuhan itu terasa seperti malam gelap. Kita itu nggak mau tumbuh biasanya, kita nggak mau berubah, itu paling susah, ya. Setiap orang itu untuk berubah susah, tetapi kita harus dipaksa. Makanya perkawinan Katolik itu luar biasa menurut saya, tidak terputuskan. Dan perkawinan itu institusi yang diciptakan oleh Tuhan untuk pengudusan. Karena apa? Kita nggak bisa lari seenaknya aja. Kalau nggak suka, kalau aku bosen, kita di situ. Dan ketika kita tetap pada komitmen itu, disitulah kita mengalami pertumbuhan pada cinta yang sejati. Cinta sejati itu bukan soal perasaan saja, soal aku suka atau enggak, tapi soal komitmenku. Ketika orang punya komitmen untuk setia, di situ dia bertumbuh di dalam banyak sekali kebajikan. Ya, itulah yang kita seringkali lihat sebagai malam gelap. Hilangnya lagi afeksi misalnya, hilangnya lagi perasaan yang berkobar-kobar, dan banyak orang salah sangka, berpikir bahwa aku sudah nggak ada cinta, untuk apa aku ada dalam perkawinan ini. Banyak akhirnya memutuskan untuk cerai karena merasa sudah nggak cinta. Tapi cinta yang seperti apa, ya? Kalau kita lihat lagi, cinta menyukai dan mengasihi itu pasti beda, ya. Tuhan Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Bagaimana kalau musuh kita itu yang dalam selimut, yang barengan di dalam selimut, ya kan? Berarti kita disuruh mengasihi.
Nah, mengasihi menurut Scott Peck dalam The Roadless Travel, dia katakan teori cinta modern itu adalah mengasihi berarti kamu mengharapkan pertumbuhan rohani orang yang kamu kasihi. Jadi bagaimana kita bukan lagi fokus pada apa yang saya mau, yang saya perlukan dari pasangan saya, tapi bagaimana saya bisa membantu pertumbuhan rohani pasangan saya. Itu yang sebenarnya mencintai. Arti dari mencintai. Oke? Dan kalau kita ditarik lebih tinggi lagi sebagai orang Kristiani, pasangan suami istri Katolik, dikatakan kasih musuhmu tadi ya, dalam selimut itu misalnya atau serumah ya. Nah, di situ kan berarti Tuhan minta berdoalah bagi mereka yang memusuhi. Betul ya? Nah, di situ bedanya antara yang indrawi dan yang ilahi, yang kodrati dengan yang ilahi. Kalau yang kodrati kamu baik, aku baik, kamu ganteng, aku sayang. Ada uang abang ada uang, ada sayang ya. Ya, tapi kalau kita pasti bukan seperti itu kan perkawinan. Mengasihi itu level ilahi. Di situ kita bertumbuh. Baik, level ilahi itu mengasihi ya. Nah, jadi penderitaan yang kita alami itu tidak semuanya malam gelap. Kalau malam gelap itu seakan-akan memang kan pemurnian dari Tuhan ya, untuk kita tumbuh terus. Hidup itu bukan hanya cari seneng, tapi bagaimana kita mencari nilai yang lebih tinggi dari itu, yaitu pertumbuhan rohani dan kebajikan, pertumbuhan karakter. Nah, kalau menyalahgunakan kebebasan dan kita menderita, itu bukan malam gelap ya, itu dosa, itu kesalahan kita sendiri. Saya pikir sudah paham ya. Jadi malam gelap ini sebenarnya sesuatu yang kalau menurut saya penderitaan dalam perkawinan itu menurut saya dalam istilahnya Yohanes Salib itu malam gelap karena apa? Karena kita nggak bisa lari. Malam gelap ada yang aktif, ada yang pasif ya. Aktif itu kalau kita menyangkal diri dengan kesadaran kita. Aku mau lebih baik, aku mau misa tiap hari, aku mau ngaku dosa, ya. Aku mau ngerem gosip. Aku mau baca firman, aku mau mengurangi nonton Netflix dan aku mau ganti dengan baca firman. Dan itu kan ada penderitaan, ada penyangkalan diri. Itu kita memasuki juga penderitaan, tapi yang kita memang sadari mau kita lakukan. Tapi ketika kita dihadapkan misalnya pada mertua yang cerewet misalnya, ya, atau pada suami yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau ditipu temennya, harus pindah dari rumah mewah masuk kontrakan yang setahun misalnya 20 juta gitu ya, itu ada perubahan drastis ya. Dan kita semua tahu dalam hidup ini yang pasti kan adalah perubahan ya, betul ya. Nah, ketika kita mengalami hal-hal seperti itu sesuatu yang kita nggak cari tapi terjadi dan kita nggak bisa menghindar ketika kita ada di dalam perkawinan dan bersama dengan suami menghadapi berbagai macam peristiwa yang kadang-kadang di luar ekspektasi kita, di luar keinginan kita, di luar harapan kita. Itu yang disebut oleh Yohanes Salib, malam gelap pasif, kita nggak cari, datang sendiri. Penderitaan memang nggak usah dicari, datang sendiri kok ya. Nah, tapi kata Edith Stein, dia itu muridnya Yohanes Salib, Santo Edith Stein, dia katakan, malam gelap aktif itu seperti ketika Yesus memanggul salib, naik ke Kalvari, dia manggul sendiri, dia jalan. Tapi ketika dia sampai di puncak dan dia harus disalibkan, nggak ada orang yang bisa menyalibkan dirinya sendiri. Jadi ada akar-akar dosa yang kadang-kadang kita nggak bisa murnikan sendiri. Hanya bisa kalau Tuhan sendiri yang turun tangan. Misalnya lewat peristiwa-peristiwa yang nggak enak, yang mau nggak mau harus kita hadapi. Dan kalau itu nggak terjadi, mungkin kita nggak akan pernah menjadi orang yang sesabar itu misalnya. Ya, kita nggak pernah tahu bahwa ketangguhan kita, kekuatan kita itu sehebat itu kalau nggak ada penderitaan ini gitu. Dan ternyata jati diri kita, kemurnian iman kita tuh muncul lewat peristiwa-peristiwa yang kita sebenarnya nggak expect sama sekali. Oke? Nah, jadi kita bisa lebih mengenal diri kita lebih dalam lagi. Nah, jadi cinta yang murni atau bisa disebut juga desireless desire. Saya nggak menginginkan sesuatu untuk diri saya. Bagaimana saya memberikan, dan juga sebenarnya cinta yang murni itu yang tidak diwarnai oleh egoisme, ya. Nah, ini saya lewatin aja. Jadi baik. Nah, sekarang saya mau masuk ke perkawinan yang sehat. Itu kita mau lihat 3 faktor. Yang pertama, beberapa faktor kuncinya yaitu pribadi yang sehat, kemudian juga mengatasi kemarahan. Kemarahan ini salah satu
hal yang banyak sekali saya temukan juga ketika ada curhatan teman-teman ya. Kemudian mengalahkan sifat egois. Ini yang coba kita mau lihat, dan nanti bagian kedua 10 faktor yang menguatkan perkawinan kita. Kita lihat pertama, pribadi yang sehat itu berarti relasi sehat. Nah, jadi pribadi yang sehat itu orang yang mengenal dirinya. Jadi semakin kita banyak refleksi, reflektif, introspektif, kita akan lebih mudah mengenali diri kita, kelebihan, kekurangan, menerima diri kita, mensyukuri. Tadi sudah dikatakan Maya, bersyukur ya. Kalau kita mengenal diri kita, pasti banyak sisi-sisi positif yang perlu kita syukuri, tapi juga ada bagian-bagian yang harus masih kita proses ya. Kemudian tangguh menanggung kesusahan. Nah, memang ini tantangan buat kita yang semakin lama itu semakin dimudahkan dengan berbagai macam teknologi. Ya, tanpa terasa kita pengen itu segala sesuatu itu juga selesai dengan cepat. Tapi sebenarnya pertumbuhan karakter itu nggak bisa instan seperti itu. Jadi kita harus sabar. Kalau pasangan kita itu masih belum bisa sesuai dengan mau kita, ya belum berubah, malesnya masih sama aja misalnya, omongannya masih pedes aja dari dulu sampai sekarang. Mungkin ini kan salah satu kita ngikutin nih seminar, kali ini kita tahu satu bagian, tapi lain kali kita misalnya ikut luka batin, kita bisa mengerti lagi bagaimana saya memproses sikap judesku itu akarnya di mana sih. Biasanya orang judes itu luka batin, ya toh akarnya di mana ya, harus diberesin. Satu persatu kita harus kerja. Jadi nggak bisa sekali ikut retret kita harap semuanya udah beres gitu. Tapi kita beresnya juga pelan-pelan. Kalau semua tiba-tiba langsung jadi orang baru, beda sama sekali, pasanganmu juga kaget loh. Ini jangan-jangan bukan dia dalamnya gitu, iya kan? Nah, jadi memang ada proses. Tuhan itu begitu kerjanya. Dan memiliki tanggung jawab atas keputusan kita. Orang yang dewasa itu berkomitmen, berani ngambil tanggung jawab atas apa yang sudah aku putuskan. Dan tidak melemparkan kesalahan kalau ternyata keputusan itu salah. Di dalam perkawinan itu seringkali kita juga nggak bisa memutuskan secara benar. Walaupun mungkin kita udah doa nih ya, masih bisa meleset. Nah, kadang-kadang juga nggak sempurna di dalam banyak hal. Bahkan kadang-kadang seperti Agustinus bilang, dia lebih memilih, Tuhan lebih memilih pekerjaan yang tidak sempurna, tetapi membawa pada kerendahan hati, daripada pekerjaan yang sempurna, namun membawa pada kesombongan. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan kita juga jatuh dalam kelemahan dan dosa, supaya kita ini sadar betapa rapuhnya kita dan betapa kita membutuhkan pertolongan dan rahmat Tuhan. Jadi kadang-kadang jangan putus asa dengan diri sendiri atau dengan pasangan kita ya. Kalau kok rasanya udah doa, udah pelayanan, kok aku masih jatuh lagi. Ya kadang-kadang seperti Paulus juga katakan ada duri dalam daging yang membuat kita akhirnya bergantung sama Tuhan. Seperti itu. Nah, jadi pribadi yang sehat, relasi sehat. Dan pertengkaran dalam pernikahan itu nggak mungkin dihindari, karena nggak ada orang sempurna. Sehingga tidak ada keluarga yang sempurna. Keluarga sempurna itu hanya ada di fairy tale tadi itu, ya kan? Jadi kadang-kadang konsep kita akan pernikahan yang ideal itu juga bisa menjadi bumerang bagi kita. Kita menjadi menyesal. Cobanya dulu aku kawin sama si mantanku, aku nggak akan seperti ini nasibku. Nah itu namanya terikat pada memori masa lalu nih ya. Dan kita di sini udah menikahnya dalam keadaan sadar kan, nggak ada yang dipaksa ya. Jadi dalam keadaan sadar kita mengambil keputusan dan memang itu belum jadi gitu loh. Ini yang harus kita kerjakan bersama sampai apa yang Tuhan mau lewat perkawinan kita tuh kelihatan bentuknya gitu ya. Jadi memang kecewa sih nggak mungkin nggak ada, tapi kita telan aja gitu loh ya. Nggak usah semuanya itu harus perfect, itu nggak perlu lah. Tuhan itu perfect sih, kita juga menuju ke sana. Tapi kalau saat ini kita menuntut terus-menerus diri kita perfect dan pasangan kita perfect, kita bisa frustrasi sendiri loh ya. Saya juga orangnya cenderung seperti itu, dan saya membawa penyesalan itu panjang di dalam perkawinan. Tapi saya juga sedang bekerja untuk itu, untuk mensyukuri. Tiap bangun pagi saya berusaha nih, ini tips gitu, menuliskan 10 hal yang bisa saya syukuri. Wah ternyata ketika saya mencoba menuliskannya, wah saya bisa membandingkan begitu banyaknya yang Tuhan sudah berikan dibandingkan yang belum Dia berikan gitu, yang saya pengen tapi belum dapat.
ternyata tuh jauh lebih banyak yang sudah saya terima. Jadi itu bersyukur memang harus kita latih gitu ya, supaya kita bahagia. Nah, jadi pertengkaran itu memang nggak bisa dihindari. Kekecewaan telan aja ya telan. Terus habis itu pada waktunya kita juga harus bicara ya. Nanti kita bicara soalnya. Nah, sekarang marah ini juga problem banget, karena banyak orang itu nggak tahan sama pasangan karena marah. Mungkin yang nggak ngalami itu merasa kamu tuh pasangan marah aja kok repot sih. Tapi marah itu bisa betul-betul di luar nalar gitu loh, ya. Kalau itu berakar dari luka yang kita bawa masuk ke dalam perkawinan. Sumber kemarahan itu kan ada 4 ya. Yang pertama itu orang tua yang mungkin waktu kecil mengejek, menghina, melampiaskan amarah kepada anak, ya, melecehkan, mengejek, menghina-hina. Banyak yang mengalami seperti itu di waktu kecil. Orang tua kita juga bukan orang tua yang sempurna. Tapi kalau ini kita nggak beresin, ini kita bawa loh masuk ke perkawinan. Dan ketika pasangan kita mengorek sedikit luka itu, wah, luka itu kebuka. Karena luka itu masih begitu segar. Walaupun terjadi puluhan tahun yang lalu, tapi karena begitu dalam dan terjadi pada waktu kita masih nggak berdaya untuk melawan, maka itu sangat membekas dalam, ya. Jadi ini harus diberesin. Saya dengan papa itu nggak deket. Saya merasa papa itu nggak sayang dan nggak peduli sama saya. Ya, banyak peristiwa-peristiwa yang akhirnya saya mengambil kesimpulan seperti itu. Ya, salah satu yang saya ingat, ada beberapa, tapi salah satu yang saya cerita dan mungkin saya pernah cerita di tempat lain. Saya tuh pernah udah diterima waktu SMP di Favorit di Surabaya. Masuk ke situ tuh susah gitu loh. Dan saya udah seneng banget terima waktu itu, gedungnya pas baru. Saya seneng banget diterima di situ. Lalu saya udah sekolah di situ 1 minggu. Kemudian saya udah diangkat jadi ketua kelas dan sudah ada ulangan agama 1 kali, saya dapat 100. Wah, kan bangga. Apalagi saya itu orang yang anak yang ingin berprestasi supaya dilihat. Karena waktu saya kecil itu saya nggak dipandang gitu, karena saya kan 5 saudara paling kecil. Anak pertama, kedua, ketiga laki. Terus anak keempat perempuan, dengan saya bedanya 10 tahun. Dan kalau kami main di rumah itu dengan sepupu-sepupu, itu semua sebaya dengan kakak saya yang perempuan. Jadi saya itu bedanya 10 tahun jauh. Kalau main apapun, bak sodor, main apa, main kelereng, bekel atau apapun, itu nggak ada poin. Mau saya bener, ini main tim ya, ceritanya tim grup gitu ya, nggak ada poin. Mau salah nggak dihitung, bener nggak dihitung. Jadi tanpa terasa tuh saya kepengen jadi seseorang yang dilihat orang. Makanya saya berprestasi di sekolah. Saya jadi di organisasi sampai SMP ketua OSIS lah, SMA ranking terus gitu, juara umum dan seterusnya sampai kuliah selesai. Ya, tapi karena itu juga menutupi satu luka, itu juga jadi stres, beban buat saya kan, karena saya mengharuskan diri saya harus perfect, harus berkompeten. Kalau nggak kompeten nanti saya nggak dilibatkan. Itu luka saya gitu loh. Sampai banyak hal-hal irasional saya lakukan. Misalnya waktu SMP tuh temen saya bilang, bisa nggak kamu terjemahin PR bahasa Inggris adikku? Oh bisa, aku bilang gitu langsung. Walaupun saya nggak tahu ini isinya apa, terus relevansinya apa, aku harus ngerjain PR adiknya gitu kan. Nah, akhirnya tapi saya bawa pulang tuh pekerjaan itu, dan saya begitu lihat di rumah, waduh, setiap kata saya harus buka kamus. Dan itu ada puluhan lembar, saya nyerah deh. Akhirnya saya bawa ke guru bahasa Inggris untuk minta translate dan saya bayar gitu. Hanya karena saya tidak bisa bilang tidak, karena saya takut tidak dilibatkan. Itu luka kan, dan saya tutup seperti itu. Dan juga waktu kuliah saya itu selalu pengen yang perfect banget. Jadi kalau udah kuliah itu leher saya itu udah tegangnya luar biasa nih. Panggil tukang pijet dengan super full power, mijet itu nggak hilang loh sakitnya itu. Jadi seperti itu, karena saya mengharuskan diri saya harus selalu kompeten, ya, bisa perfect gitu. Nah itu hal-hal yang kemudian saya kerjakan kemudian setelah sadar, wah ini nggak benar gitu kan. Nah, saya mengharuskan, kata-kata harus itu membuat kita itu menjadi orang yang nggak realistis. Itu mungkin kan di masa lalu iya, saya nggak dihitung waktu kecil. Tapi setelah besar kan udah dihitung dong. Nah, sama seperti waktu saya baru ngambil S3 tahun 2019.
Saya mulai ngurangin pelayanan, diminta ini saya tolak dulu, nanti ya kalau saya udah lulus gitu. Lulusnya juga lama, 4 tahun gitu kan. Terus akhirnya saya ada ketakutan lama-lama. Wah, lama-lama orang itu sudah lupa sama saya. Ya kan? Lama-lama saya nggak diingat lagi dan saya nggak dipanggil lagi gitu. Itu di situ baru saya sadar tuh, ternyata selama 25 tahunan itu saya pelayanan, saya masih menutupi satu lubang yang besar tuh dalam diri saya ternyata. Bahwa saya ingin dilihat, anggap berprestasi dan kompeten. Saya masih ada di situ dan ternyata setelah itu saya coba lepaskan, itu ada beban berat juga, ada lubang yang masih menganga. Dan di situ saya bekerja lagi, saya harus berproses lagi. Sampai ketakutan saya hilang. Takut loh, kayak layang-layang putus. Dan saya kan harus menolak juga jabatan-jabatan saya. Saya di KTN itu kan 25 tahun ya, jadi wakil untuk seluruh dunia lah, ibaratnya dengan 14.000 anggota. Dan waktu itu saya dipilih lagi, saya tolak, saya bilang saya mau fokus di disertasi. Daripada saya terima tapi saya nggak bisa fokuskan, saya nggak bisa bertanggung jawab dengan jabatan itu. Waktu nolak itu pun ternyata saya kayak orang kehilangan. Wah, siapakah aku, rasanya nggak ada arti gitu tanpa jabatan. Wah, hal-hal seperti itu ternyata masih ada, dan itu saya proses lagi gitu. Ya begitulah ya, jadi saya masih berproses terus. Nah ini luka, tadi kan saya nyambung ke yang sekolah itu kan ya, mama saya bilang, papa suruh kamu pindah ke sekolah yang dekat rumah, karena papa nggak bisa nganter terlalu jauh, itu 13 km lah jaraknya dari sini ke SMP Petra Manyar. Saya dulu Petra Manyar tuh baru-barunya itu, seneng banget aku masuk situ, gedungnya bagus gitu kan. Saya tinggalnya Darmo Permai. Terus akhirnya ya sudah saya nurut, karena buat saya nggak boleh melawan orang tua, itu nggak sopan, takut dosa, saya ngikut aja. Ternyata 1 minggu saya ke sekolah deket situ, saya nggak usah sebut sekolahnya, tapi benar-benar bumi dan langit banget gitu ya. Sekolahnya bobrok, anaknya berandal banget, kursinya, bangkunya itu udah penuh coretan. Maaf teman sebelah bangku saya itu aduh penuh kutu gitu, aduh saya tuh nggak tahan gitu loh. Terus saya bilang sama mama, saya nggak bisa mama sekolah di situ. Akhirnya untung saya belum keluar dari sana ya, saya kembali masuk ke situ. Dan akhirnya papa cariin saya antar jemput, itu salah satu ya. Jadi kayaknya nggak peduli gitu sama anaknya yang sebenarnya rajin gitu kan dan berprestasi. Saya mau juara pun nggak pernah ada dari papa mama itu apresiasi apa-apa gitu. Nah itu luka yang saya bawa ya. Nah kemudian orang penting dalam hidup kita. Ini efeknya ke perkawinan ya. Jadi nanti saya di akhir akan cerita bagaimana. Lalu orang-orang penting dalam hidup kita, tokoh kunci yang juga mengambil peran di dalam mengasuh kita dan membesarkan kita. Dan kita mengalami mungkin perlakuan-perlakuan buruk dan itu menimbulkan luka, trauma yang mendalam. Sehingga ketika pasangan kita berbuat seperti orang-orang di masa lalu kita begitu mudah tersulut emosinya dan marah dengan tidak rasional, marah sekali misalnya ya. Jadi padahal perkataan dia atau tindakan dia itu sebenarnya masih dalam batas normal, tapi kita membalasnya dengan kemarahan yang sangat reaktif begitu dan tidak wajar ya. Kita menyamakan keduanya dan juga mungkin mengalami perlakuan orang-orang yang jahat yang tidak ada relasinya dengan kita sebenarnya, tapi kita pernah mengalami trauma seperti itu juga bisa membawa luka dan menimbulkan kemarahan-kemarahan yang belum terselesaikan dan masih bisa timbul di dalam perkawinan. Dan memang ada yang mengalami problematik sekali ya secara mental atau psikis. Ada. Nah, ini perlu penanganan psikiater atau psikolog ya. Nah, jadi kuncinya mengatasi kemarahan gimana nih? Mengaku bahwa aku ada problem dengan kemarahan ya. Kemudian ya ini susah untuk orang yang suka marah, dia nggak bisa mengakui ini, malah melemparkan kesalahan pada pasangan biasanya ya. Lalu kemudian berdoa, ini harus berdoa dan jumpailah tenaga profesional, ikutlah retret ya, penyembuhan luka batin, dan nggak bisa sekali biasanya ya. Kemudian yang kedua sekarang, tadi kemarahan nih ya, sekarang Egois ini didasari sebenarnya keserakahan kita, takut kehilangan yang kita miliki. Ya, kemudian kan kita butuh rasa aman dan juga satu rasa kepastian ya.
Nah, mementingkan diri di atas kepentingan orang lain tanpa batas. Ini egois. Penyebabnya sebenarnya kelanjutan dari apa yang diterima di kehidupannya sehari-hari sebelumnya. Misalnya dia biasa terpenuhi apapun yang dia minta. Atau misalnya anak tunggal, dia nggak pernah harus mengalah kepada saudaranya. Ini biasanya akhirnya berlanjut menjadi orang yang bersifat egois, ya. Bagaimana memerangi sifat ini? Ya harus kita pahami sumber sikap egois kita, karena kita memang terlalu banyak menerima apapun yang kita mau, ya. Kemudian kita harus tetap beriman dan belajar untuk berbagi. Nah, jadi keegoisan dan keharmonisan rumah tangga itu seperti minyak dan air, nggak bisa menyatu, ya. Jadi harus diberesin, harus latihan. Nah, sebenarnya kita beruntung yang menikah ini, ya. Ada orang di sisi kita yang selalu mengingatkan kita sebenarnya dengan ocehan mereka, dengan kritikan. Itu sebenarnya mengingatkan kita untuk tidak egois. Saya pernah dilarang suami untuk tidak boleh pelayanan. Jadi setelah 3, 4, 5 tahun saya melayani, suami saya bilang, kamu melayani hanya cari popularitas katanya. Di rumah aja. Ya itu sakit sih. Karena saya merasa saya udah baik, niatnya tulus, rasanya gitu. Tapi orang yang paling dekat sama saya melihatnya beda. Katanya saya cari popularitas. Nah, memang biasanya kita tuh nggak bisa lihat belakang kita kan, nggak bisa lihat yang jeleknya kita. Tapi orang yang di sekitar kita bisa merasakannya. Nah, waktu itu untungnya saya tuh lumayan patuh, ya, lumayan patuh. Saya tinggal di rumah. Tapi ternyata ketika saya tinggal di rumah, ada hikmat Tuhan yang luar biasa. Saya bisa menyadari waktu-waktu itu begitu berharga untuk bisa berelasi dengan Tuhan. Dibandingkan kalau saya misalnya harus bekerja. Nanti saya cerita di akhir, ya. Nah, jadi saya bisa menghargai indahnya panggilan sebagai ibu rumah tangga. Sebelumnya nggak bisa, karena saya pengen berkarir, gitu, ya. Nah, jadi sekarang itu tadi beberapa hal, 3 hal yang harus kita beresin, ya. Kemarahan, sifat egois, dan kepribadian kita, ya, harus terus mengarah pada pertumbuhan karakter. Nah, selain kita mengupayakan apa yang kita bisa lakukan, refleksi, berdoa, rahmat Tuhan pasti juga bekerja untuk kita ketika ada niat tulus untuk memperbaiki diri. Jadi niat aja itu sebenarnya udah nyampe ke Tuhan. Orang yang lapar dan haus itu penting sekali. Artinya keterbukaan, kerinduan itu sudah nyampe, dan Tuhan bisa memenuhi apa yang menjadi kerinduan kita. Kata Santo Yohanes Salib, kita menerima sebesar apa kerinduan kita kepada Dia. Jadi sebesar apa kita merindukan, sebesar itu juga kita akan terima dari Tuhan. Dan kita boleh meminta rahmat, kekudusan, segala yang kita butuhkan dari Tuhan untuk mengatasi masalah-masalah yang gak bisa kita atasi. Yang pertama, 10 faktor untuk menguatkan perkawinan. Komitmen pasti. Komitmen itu seperti tali dan fondasi yang mengikat kita, ya. Nah, dasar komunikasinya, dasar komitmen kita kan janji perkawinan. Kita janji kepada pasangan di hadapan Tuhan, saksinya itu Tuhan, ya. Kalau komitmen kuat, maka pernikahan pasti kuat. Yang kedua, kita perlu punya pemahaman tentang makna perkawinan yang mendalam. Bukan hanya perkawinan supaya aku senang, supaya aku happy. Bukan hanya ingin merasakan semua namanya cinta eros begitu, tapi sampai pada yang tataran lebih dalam. Banyak mitos-mitos yang membuat perkawinan itu gagal, ya. Kemudian pernikahan itu diciptakan Tuhan, bukan hanya berkembang alami begitu. Anda tiba-tiba ketemu aja, enggak, itu diciptakan Tuhan juga. Di dalam Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Jadi ini institusi yang diciptakan oleh Allah sendiri. Dan lambang kesatuan Kristus dengan umatnya. Ini penting, ya. Jadi kita harus berproses mengarah ke situ. Bertumbuh di dalam kesetiaan dan pengorbanan. Kristus itu berkorban buat kita. Demikian juga kita satu sama lain. Memang sebenarnya dalam perkawinan, cinta itu adalah pengorbanan, ya kan? Dan kedewasaan pribadi. Makin matang kita itu pikirnya juga jauh, mantap dalam mengambil keputusan, mempertimbangkan banyak aspek, ya. Kemudian menghargai orang tapi tidak bergantung pada orang itu.
kemudian juga menghadapi ketidaksempurnaan, tapi juga mengambil tanggung jawab kalau mungkin suatu ketika salah dalam mengambil keputusan, serta mengembangkan kebiasaan-kebiasaan hidup yang positif. Ini penting sekali, ya. Misalnya hobi itu memakan uang banyak dan waktu banyak, betul? Maka kita harus membiasakan diri untuk membatasi, bukan tanpa batas, tapi dalam batasan tertentu yang disepakati, gitu. Lalu kemudian ya, judi itu sudah pasti, kecanduan alkohol, pornografi itu sangat merusak. Kebiasaan-kebiasaan ini harus dipangkas sejak awal, karena kalau sudah besar itu kita yang akan dikuasai. Sebelum itu menjadi besar di dalam diri kita, harus kita katakan stop, gitu. Dan empati ini penting banget ya, karena memahami dan menyelami pikiran perasaan pasangan itu penting sebelum pasangan mencari orang lain yang bisa memahami dia, begitu. Untung-untung kalau ke tenaga profesional gitu, tapi kalau ke mantan atau ke sahabat yang lain, nah kan berabe, kita jadi problemnya jadi kompleks gitu. Nah, komunikasi, ini komunikasi kan berarti itu seperti darah bagi tubuh. Komunikasi dalam perkawinan itu darah bagi tubuh. Semakin orang itu mudah diajak komunikasi, pasangan kita, maka perkawinan kita makin kuat, ya. Dan juga makin sulit dan enggan berkomunikasi, maka makin lemah pernikahan kita. 3 faktor yang dalam komunikasi yang penting: mendengarkan. Ya, mendengarkan bukan untuk memberi jawaban, mendengarkan untuk memahami. Biasanya orang itu mendengarkan hanya supaya bisa jawab dan kamu bisa membungkam lawan bicara. Ini bukan lawan loh, ini pasangan kita gitu ya. Kita perlu memahami dia. Kalau nggak mau masalah itu semakin berkembang ya kalau nggak diberesin. Dan jadi kalau kita sabar mendengarkan, maka kita makin mudah memahami. Komunikasi kita makin baik. Penerimaan ini juga penting. Makin besar penerimaan kita, makin mudah berkomunikasi. Makin syarat penghakiman, maka makin sulit untuk komunikasi. Ya, kalau kita malas untuk komunikasi, lebih baik kita cepat-cepat menghakimi, ya. Atau kalau kita mungkin menyimpan luka dan kita nggak mau disentil sama sekali karena sifat egois kita, maka biasa kita bukan membangun jembatan dalam komunikasi, tapi membangun benteng, ya. Nah, ini harus kita refleksikan nih. Jadi satu hal ya, pasangan tuh hadiah buat kita. Hadiah buat kita untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Pertumbuhan karakter kita ada di dalam gesekan-gesekan kita tiap hari dengan pasangan. Saudara-saudariku, coba kita lihat ya, bandingin dengan mereka yang nggak menikah gitu. Sifat individualisme dan egoisme mereka itu kuat banget gitu, ya. Ada yang pernah mencoba menikah dengan mantan biarawan gitu ya, stres loh. Karena nggak biasa, tidur aja nggak biasa ada yang nemenin kok, iya kan? Itu tidur aja, apalagi yang lainnya gitu. Jadi udahlah, kita bersyukur, udah dipanggil pada perkawinan. Dan ternyata lewat perkawinan yang nggak mudah itu, karakter kita justru ditumbuhkan gitu. Itu sebenarnya anugerah buat kita. Dan yang selanjutnya, perlu komunikasi itu harus 2 arah ya. Di dalam penelitian saya itu kasihan sih, banyak istri, memang saya menelitinya pada istri ya, karena saya nggak meneliti suaminya orang, tapi istri. Tapi nanti hasilnya bisa dipakai untuk juga suami, jadi universal kan hasilnya, maksudnya umum. Jadi para istri itu banyak sekali yang akhirnya nggak bisa ngomong, kayak ngomong sama tembok, ya frustrasi. Atau isinya cuma bentakan satu arah, kopi terlambat sedikit, marah. Dimarahin di depan umum, iya, atau sesukanya dipukul di depan mertua. Jadi yang perempuan ini diseret keluar misalnya. Nah, ini memang problematik sekali nih suami. Ini agak kasus khusus sih ya. Dan memang dia kecanduan narkoba juga. Sehingga memang dorongan seksualnya itu kapanpun harus istrinya melayani. Sampai usia 8 bulan kehamilan harus melayani suami sampai dia pingsan di kamar mandi. Lalu kemudian diseret keluar karena dia pergi gereja gitu. Dia pergi gereja, ditelepon harus pulang sekarang. Pulang, bajunya udah ditaruh di depan pagar semua. Taruh depan pagar, ya akhirnya dia kan harus pergi, tapi diseret lagi masuk. Ya.
dipukulin dulu, terus disuruh melayani. Ya ini kasus khusus sih. Cuma maksud saya se ekstrim itu gitu loh, ada hal-hal seperti itu terjadi. Tapi ya memang ada perubahan sekarang. Istrinya ini berjuang banget. Kalau mengalami KDRT kita tidak akan mempertahankan ya. Keselamatan jiwa itu sangat penting. Ya, kalau mengalami KDRT berarti kita harus mengambil keputusan untuk keluar atau pisah rumah dulu. Jadi harus mempertahankan keselamatan jiwa. Banyak beberapa yang KDRT meninggal ya. Kita udah tahu kan dari medsos. Dan itu juga terjadi, saya pernah ada teman juga seperti itu. Nah jadi demikian. Tapi kalau masih memang dalam taraf kesulitan komunikasi, ada masalah-masalah, ini yang harus kita kerjakan gitu. Ya, jangan putus asa. Dan ternyata iman Katolik, iman harapan kasih itu menolong sekali untuk kita nyampe, ya, bisa mengatasi penderitaan, bisa melihat penderitaan dalam terang iman, dan bisa melihat bahwa penderitaan kita itu membawa pada pertumbuhan pengudusan kita. Jadi kita semua di sini kan semuanya tujuannya nanti nyampe di mana? Di rumah Bapa di surga ya. Ya kan? Semuanya kan mau jadi orang kudus, Santo Santa nih gelarnya, walaupun nggak diumumkan di Vatikan gitu maksudnya. Tapi kita ini bergelar Santo Santa. Saudara-saudari, kalau kita mau masuk surga, hanya orang kudus yang di surga. Setuju ya? Jadi target kita di situ, bukan di api penyucian. Mentang-mentang punya api penyucian, jadi udah aku di situ aja lah, nunggu beberapa tahun. Iya kalau nyampe situ, kalau meleset. Nah, jadi kalau kita targetnya surga, meleset-meleset masih api penyucian kan. Jadi target itu harus tinggi ya, di dalam hal rohani, di dalam hal kekudusan, di dalam iman. Kita harus punya target yang tinggi. Karena Allah kita itu sanggup memberikan apapun yang kita mau. Kalau untuk keselamatan jiwa kita dan untuk kebaikan kita. Jadi jangan ragu untuk meminta banyak dari Tuhan. Apalagi untuk pertobatan orang-orang di sekitar kita, untuk pertumbuhan iman kita, termasuk untuk rezeki. Kalau memang itu membawa pada kebaikan dan kita bisa jadi berkat, itu pasti Tuhan berikan. Ya. Yang ketujuh, semakin sifat-sifat kita sama, itu semakin mudah karena sudut pandangnya sama, mengurangi potensi konflik. Nah makanya butuhnya orang pacaran kan di situ, ngukur-ngukur nih sejauh mana aku bisa jalan nggak sama dia nih. Dan yang memutuskan menikah siapa? Kita kan. Berarti kita nggak boleh menyalahkan Tuhan ya di tengah jalan perkawinan. Ini Tuhan yang dulu kamu kasih aku. Ya memang Tuhan ngenalin kamu, memberi potensi untuk menjumpai beberapa orang, betul ya? Ya kan, Maya dan Michael juga sebelum jadian kan juga udah punya mantan kenalan lah atau mantan pacar, saya nggak tahu. Punya, tapi akhirnya memilih yang ini karena sadar kan, keputusan sadar dari penjajakan selama pacaran dan pertunangan. Berarti di situ Tuhan punya andil untuk mempertemukan Anda dengan beberapa orang yang berpotensi menjadi pasangan hidupmu. Betul? Tetapi yang memutuskan untuk menikahi si ini dan si itu adalah aku. Betul? Jadi kita tidak boleh lagi mempersalahkan Tuhan. Tuhan ini loh orang yang kamu kasih. Loh, masa sih? Kan menikahnya kamu yang mau. Ya kan? Memang Tuhan yang memilih, menempatkan orang-orang itu di jalur kita untuk bisa ketemu. Tapi yang memutuskan aku menjatuhkan pilihan dengan iya saat ini adalah diriku sendiri. Jadi pertanggungjawabannya ada pada diri kita, ya. Seperti itu. Dan yang kedelapan, ketahanan. Ini penting ya Bapak Ibu. Bukan orang yang mental tempe gitu. Karena perubahan naik turunnya hidup seperti tadi katakan, semuanya ups and down, ada belokan tajam tiba-tiba, itu pasti membutuhkan ketahanan. Nah ketahanan ini kekuatannya dari mana? Sebenarnya firman Tuhan itu menguatkan banget ya. Lalu doa itu membuat kita terbuka pada semua realitas yang objektif ya, yang Tuhan memang lihat atas diri kita. Kalau kita nggak banyak reflektif, nggak banyak saat teduh, nggak banyak baca firman, pikiran kita itu diisi dengan nilai-nilai yang sebenarnya sangat egoistis atau duniawi, sekular. Itu beda banget sih sama nilai Kristiani. Ya, kita nggak punya ketahanan karena apa?
nilai Kristiani ini sebenarnya membuat kita betul-betul nyampe gitulah, nyampe pada tujuan yang sesungguhnya ya, untuk mengasihi. Kemudian yang kesembilan, kemampuan beradaptasi. Jadi fleksibilitas itu penting ya. Orang kaku-kaku itu karena punya luka itu biasanya. Iya, orang kaku-kaku karena luka. Dia takut untuk berubah, takut untuk ini karena dia sedang memprotek dirinya dari sesuatu. Nah, ini harus kita bongkar Bapak Ibu, saudara-saudari ya. Rajin-rajin ikut ini itu di dalam aktivitas rohani, karena itu nanti akan memperbaiki kita dari berbagai macam sisi. Dan yang ke-10, bisa saling menikmati dan mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Ini membuat hidup kita cerah, lebih positif begitu. Setuju ya? Tapi kalau menikmati liburan terus, tidak pernah kerja, itu berabe Bapak Ibu. Iya kan? Ya itu yang namanya harus membangun kebiasaan positif. Waktunya kerja ya kerja gitu. Nah, akhirnya disiplin dalam pernikahan ini penting ya, untuk kita menerapkan semua good habit tadi. Oke? Disiplin dalam tanggung jawab, disiplin dalam beremosi, disiplin dalam berhobi, dan disiplin dalam berkeluarga. Kerja ada batasnya, jangan 8 hari dalam 7 hari, atau 24 jam dalam 24 jam, itu nggak mungkin. Tapi banyak orang mengatakan, ini kan kesempatan, masa aku lewatin. Nah, tapi kesempatan bersama anak juga itu pasti ada batasnya. Sekarang anak saya udah 29 dan 27. Saya yang ngemis-ngemis minta waktunya, dan saya berusaha untuk datang ke Jakarta setiap kali saya selesai pelayanan di sini, hanya untuk nunggu kapan saya bisa bersama-sama dengan mereka. Tapi waktu anak saya kecil, mereka yang nangis-nangis minta saya itu pulang. Jadi waktu yang momen-momen sekarang ini adalah momen yang sangat berharga buat Anda untuk menikmati bersama anak. Makanya saya senang banget tuh kalau anak-anak bisa ikut di sini. Ya, jadi Anda selalu bisa sama-sama. Ya, disiplin dalam beremosi, ini yang tadi kita udah bahas ya. Ini kesimpulannya. Jadi hadiah pernikahan kalau apa? Kita memikirkan kepentingan diri sendiri sama seperti kita memikirkan kepentingan pasangan kita. Mengikis sifat egois yang tadi. Kemudian kematangan ya untuk mengalah tuh, jadi kita perlu mengalah juga, nggak harus selalu benar, disalah-salahin, kadang-kadang terima aja dulu ya. Lalu kemudian segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini ayat emas nih. Kalau kita camkan nih, kita benar-benar renungkan, kita masukin apa yang masuk di telinga, di mata kita, itu akan menghasilkan buahnya ya. Firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Jadi baca aja firman, itu akan membersihkan hati kita walaupun kita belum paham. Tapi disitulah Roh Kudus bekerja ketika kita mau setia di dalam proses. Proses itu ketika kita memang iman itu ketika kita belum tahu nih ujungnya kemana, tapi kita percaya bahwa ketika aku meletakkan harapanku kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah mengecewakan ya pada waktunya. Nah Bapak Ibu, ini sharing saya terakhir, beberapa buku yang saya tulis, Menjadi Kekasih Tuhan, Kekasih Suami, Menemukan Tuhan dalam Hidup Perkawinan, dan beberapa seri buku doa. Sebagai penutup, saya tadi janji saya akan men-sharingkan mengenai foto tadi ketika saya kuliah S2. Jadi mulai SMP, SMA, kuliah itu saya sudah bercita-cita nanti saya mau jadi wanita karir yang sukses di kota besar gitu. Jadi saya udah investasikan waktu saya dengan organisasi supaya saya punya skill, kemudian les komputer lah, kemudian bahasa Inggris yang saya suka. Tapi kemudian tujuannya supaya nanti saya sukses. Nah akhirnya karena saya beda 10 tahun dengan suami cepat-cepat ajak menikah begitu saya lulus. Saya pikir nantilah kalau udah menikah saya minta izin mau kuliah lagi dan kerja. Ternyata ketika setelah menikah suami saya melarang keras, tidak boleh tidak boleh bekerja, tidak boleh kuliah. Saya punya kerjaan sendiri, ngapain kamu kerja sama orang? Memang punya kerjaan tapi bikin mebel, jadi ngurusin tukang kayu. Dan itu nggak sesuai dong dengan ekspektasi saya yang kerja di kantoran dengan pakai necis begitu, bonafit kan. Tapi akhirnya itu nggak prestisius banget buat saya gitu, ngurusin tukang kayu.
Akhirnya saya itu benar-benar suatu akhir dari kehidupan sebenarnya ya, pernikahan itu. Jadi 5 tahun itu seperti neraka buat saya. Saya merasa hidup saya sudah nggak ada gunanya. Karena saya pengennya S2 dan bekerja, berkarya, mengajar juga sebenarnya. Saya mengajar juga waktu itu di Ubaya, tapi saya butuh S2 supaya saya lebih kompeten gitu. Karena luka saya kan kalau nggak dianggap nggak kompeten kan. Akhirnya dilarang-larang, saya benar-benar udah marah-marah aja, cemberut aja. Saya udah baca loh buku psikologi rohani, psikologi populer dan seterusnya. Saya nggak bisa mengalami damai. Betul-betul masih geronjalan bener nih gitu. Sampai pada suatu hari akhirnya suami saya ngasih izin. Ya mungkin dia udah capek lah ya, lihat saya udah kayak gitu mukanya di rumah. Terus akhirnya saya ngambil formulir. Waktu saya mau masukin formulir ternyata saya hamil. Saya pikir wah kalau saya hamil, cuti melahirkan, cuti hamil, saya ketinggalan pelajaran dan saya nggak mau ketinggalan. Saya pengen selalu jadi nomor 1 gitu dalam prestasi. Ya udah saya pikir nanti kalau udah lahir saya kuliah gitu. Ya udah anak saya lahir, saya mau masukin lagi formulir. Ternyata waktu saya mau masukin formulir, seorang teman kami di Choice, saya tim Choice sebelum menikah, itu seorang Romo datang, saya cerita mau kuliah lagi. Dia bilang, wah saya punya temen anaknya masih kecil-kecil kuliah lagi tuh stres loh, dia bilang gitu. Waduh, saya dengar ceritanya Romo itu saya kecil hati sih. Romonya pulang tuh saya marah sih sama Tuhan, marah banget. Saya bilang masa sih Tuhan, aku ini mau kuliah-kuliah lagi aja kok nggak bisa-bisa gitu. Akhirnya pada waktu itu memang saya udah punya kebiasaan baca kitab suci ya. Tapi pada saat itu, di saat yang paling bawah itu, saya buka kitab suci dan benar-benar kitab suci itu menyelamatkan hidup saya dan keluarga. Carilah hikmat yang dari Tuhan karena hikmat manusia sia. Dan saya baca terus dari 1 Kor 1 sampai 2, bolak-balik sana sini sana situ. Itu benar-benar Roh Kudus itu menuntun saya untuk mengerti apa yang Tuhan mau buat saya. Ternyata di situ saya baru ketemu, baru terbuka mata saya bahwa hidup saya itu adalah untuk melakukan kehendak Dia, melayani Tuhan lewat keluarga dan sesama. Barulah pada saat itu benar-benar seperti satu yang menutupi mata dan pikiran saya itu diangkat ya. Tadinya saya nggak bisa sama sekali melihat perkawinan dan suami itu sebagai anugerah. Walah, iya, udah selesai kok ini. Nah, akhirnya nggak apa-apa, thank you. Nah, akhirnya pada waktu itulah saya baru bisa mempunyai reorientasi hidup ya. Dari yang tadinya mencari pengakuan manusia bahwa saya hebat, kompeten, diubah menjadi untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, pada waktu itulah saya kan di dekat rumah kami sudah pindah Malang. Waktu itu ada Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, tempatnya para frater kuliah tahun 98, dan saya tanya sama suami boleh nggak saya kuliah di situ. Suami ngizinin ya. Jadi ketika saya udah ketemu juga apa yang menjadi rencana Tuhan buat saya, Tuhan juga bukain jalan gitu loh lewat suami saya. Dan disitulah saya kuliah sebenarnya praktis sampai tahun ini. Karena saya mulai kuliah di situ, STFT ngambil paruh waktu dulu karena kan masih punya anak. Ngambil filsafat, teologi, kitab suci, dan mengajar selama 20 tahun untuk para frater di situ. Sampai tahun 2022, kemudian saya ngambil kuliah sampai barusan selesai ini. Jadi begitu kisahnya ketika akhirnya setelah saya menemukan apa yang Tuhan mau itu ada damai ya di hati saya. Walaupun dalam perjalanan perkawinan tuh ya masih banyak lah riak-riaknya, pasti ada, kerikil besar kecil ada. Tapi saya udah ketemu tuh arah tujuan hidup saya itu kemana gitu. Jadi saya bersyukur bahwa rahmat Tuhan itu menyertai ketika kita setia mencari apa yang Dia mau di dalam hidup kita. Baik saudara-saudariku, mari kita mau akhiri pertemuan kita, renungan kita pada malam hari ini dengan mempersembahkan segala pergumulan kita, niat-niat kita, harapan kita kepada Tuhan. Dan biar kita mau izinkan Tuhan sendiri yang melakukan apa yang Dia mau secara sempurna di dalam hidup kita masing-masing. Mari saya mohon untuk kita masuk dulu di dalam doa, boleh ya? Mari kita mau sama-sama naikkan satu lagu dan kita mohon biarlah kuasa Tuhan dicurahkan di tempat ini untuk kita masing-masing.
Allah Bapa di surga, kami sungguh saat ini mau masuk dalam hadirat-Mu untuk mengalami kasih-Mu yang menguatkan kami. Mengalirlah saat ini ya Allah Roh Kudus. Bapa kami tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu, lewat lembah gelap Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, melalui kuasa dari tempat Maha Tinggi. Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Bersama-sama lewat lembah gelap Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sendiri yang mengulurkan rahmat-Mu, mengulurkan tangan-Mu atas kami masing-masing untuk memberkati setiap keluarga, setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang seperti Engkau, Allah yang penuh kemurahan hati, Allah yang penuh kebaikan, Allah yang sungguh-sungguh memberikan tanpa menahan-nahan segala berkat-berkat yang kami butuhkan untuk kehidupan kami berkeluarga, untuk kami boleh menjadikan apa yang menjadi rencana-Mu tergenapi secara sempurna di dalam hidup kami. Kami mau bawa kepadamu saat ini Tuhan, setiap keluarga kami, setiap anggota keluarga kami, pasangan kami masing-masing Tuhan, setiap pergumulan yang sedang kami hadapi Tuhan, setiap permasalahan yang sedang tidak mampu kami atasi pada saat ini, kami mohon belas kasih-Mu, kiranya Engkau yang turun tangan atas setiap masalah-masalah yang ada di dalam perkawinan kami pada saat ini. Biarlah kuasa-Mu bekerja secara bebas pada saat ini Tuhan. Kami memuji Engkau dan menyembah Engkau. Biarlah kuasa-Mu turun atas kami masing-masing. Mengalirlah kasih-Mu memenuhi seluruh hati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kami Kau berikan kemurahan hati, kesediaan, kerelaan untuk berkorban, untuk mengasihi pasangan sebagaimana kami mengasihi diri sendiri. Sebab itulah yang menjadi kehendak-Mu untuk kami mengasihi pasangan kami sebagaimana Engkau telah mengasihi umat-Mu yang tanpa batas dan mengorbankan apapun yang Kau miliki. Biarlah saat ini Tuhan Kau berikan kepada kami kerelaan untuk berkorban, kerelaan untuk mengalah, untuk memandang pasangan kami sebagaimana sepenting diri kami sendiri. Biarlah pada saat ini Tuhan Kau tumbuhkan dan tambahkan di dalam hati kami rahmat-rahmat-Mu yang kami butuhkan untuk semakin berbelas kasih, untuk semakin mengasihi, untuk melayani lebih lagi, untuk mengampuni kesalahan pasangan kami yang selama ini begitu sulit kami lakukan. Biarlah saat ini Tuhan Kau yang turun tangan menolong dan menopang kami saat ini. Berilah kekuatan kepada yang lemah, kepada yang hancur hati Tuhan. Berilah kesembuhan pada saat ini. Biarlah kuasa-Mu tercurah secara melimpah atas kami masing-masing, pasangan demi pasangan yang hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati seturut rencana dan kehendak-Mu. Kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu, sebab Engkau Allah kami yang setia Tuhan, Allah kami yang peduli pada setiap permohonan dan doa-doa kami Tuhan. Pada saat ini biarlah kuasa-Mu tercurah atas kami masing-masing. Mengalirlah terus kasih-Mu Tuhan, mengalirlah, obati hati yang terluka Tuhan, sembuhkan luka yang menganga Tuhan, yang masih berdarah-darah di dalam hati kami saat ini Tuhan. Engkau yang pandang, dan setiap hati yang datang kepadamu dengan penuh kehancuran tidak akan Kau pandang hina dan tidak akan Kau tolak Tuhan. Dan kami yang hancur remuk redam di dalam pergumulan kami saat ini, kami mau tersungkur di hadapan-Mu, di bawah kaki salib-Mu Yesus. Kami mau menyerahkan segala kelemahan dan dosa kami pribadi, dosa kami masing-masing sebagai pasangan Tuhan. Kami mau letakkan di bawah kaki salib-Mu Yesus. Biarlah Engkau yang saat ini turun tangan, menyucikan hati kami satu persatu Tuhan, mengangkat setiap dosa, melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa yang saat ini masih membelenggu kami, sehingga kami tidak dapat tumbuh di dalam kekudusan, di dalam kasih kepada pasangan, kepada orang lain, kepada anak-anak kami. Kami masih begitu terikat dengan pikiran-pikiran yang masa lalu kami. Kami masih begitu terikat dengan pornografi Tuhan. Kami masih sulit untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami masih sulit untuk menyerahkan hidup kami sepenuh-penuhnya hanya ke dalam kekuasaan dan penyelenggaraanmu. Maka pada saat ini Tuhan, kami mau berserah kepadamu. Biarlah Engkau turun tangan mengatasi segala permasalahan dan ikatan dosa yang masih melekat di dalam hati kami saat ini Tuhan. Dan kami mau Tuhan pada saat ini mengatakan, kami mau Tuhan Engkau sendiri yang memenangkan kami Tuhan. Kami mau Tuhan pada saat ini dibebaskan, dilepaskan dari segala ikatan dosa. Kami memuji Engkau dan menyembah Engkau Tuhan, karena kuasa-Mu sungguh ajaib, sungguh besar, melampaui segala dosa dan kelemahan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sanggup untuk melepaskan kami. Kami mohon Tuhan, biarlah kuasa-Mu saat ini membebaskan kami dari segala ikatan dosa yang masih mengikat dan melilit kami
sehingga menghambat hubungan relasi kasih kami dengan pasangan, dengan orang tua, dengan orang-orang di sekitar kami, dengan anak kami, dan dengan Engkau sendiri. Biarlah rahmat-Mu bekerja saat ini Tuhan, membebaskan setiap kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu di tempat ini dari segala ikatan dosa yang masih mengikat dan membelenggu kami. Biarlah kuasa-Mu Tuhan menghancurkan segala ikatan dosa di dalam diri kami pada saat ini. Kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau Allah kami yang setia, Allah kami yang sudah membebaskan kami dan menghancurkan segala kuasa dosa di dalam rumah tangga kami. Kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau Tuhan dan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah terus mengalir berkat-berkat-Mu, karunia-karuniamu atas setiap kami Tuhan. Kami sungguh rindu untuk boleh berkata-kata dengan penuh hikmat, untuk lebih sabar Tuhan. Biarlah buah-buah roh itu boleh bertumbuh di dalam hidup kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah kami dipenuhi Roh Kudus pada saat ini. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan di tempat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di dalam hati kami, di dalam rumah tangga kami Tuhan, di dalam hati anak-anak kami Tuhan. Penuhi seluruh hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kehadiran Roh Kudus-Mu biarlah boleh semakin nyata kami alami di dalam hidup kami setiap hari, supaya kami boleh semakin bertumbuh di dalam buah-buah roh, di dalam mengasihi Tuhan. Kami boleh semakin sabar, mengendalikan diri, boleh berbelas kasih, murah hati Tuhan, bisa punya hati yang lemah lembut untuk mengampuni pasangan kami. Seorang yang selama ini merasa begitu sakit hati dengan perkataan tajam yang sering diterimanya dari pasangannya, saat ini Tuhan sedang memberikan engkau hati yang penuh belas kasih untuk mengampuni pasanganmu dan mendoakan dia, untuk melepaskan pasanganmu dari kebiasaan buruk dan ketidakmampuannya mengontrol emosinya, khususnya di dalam dosa perkataan yang seringkali menghancurkan hatimu. Saat ini Tuhan memberikan kau rahmat untuk melepaskan sakit hati itu, dan kau dibebaskan dari sakit hati itu, dan kau dapat mengampuni suamimu. Dan percayalah bahwa kuasa Tuhan sedang bekerja atas suami. Teruslah mendoakan dia setiap hari ketika dia waktu tidur, supaya dia dibebaskan dari luka-luka batinnya yang mengakibatkan dia berkata-kata secara tajam. Saat ini biarlah kuasa Tuhan bekerja atasmu secara penuh. Kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu Tuhan. Perkataan-perkataan itu juga seringkali dilontarkan kepada anakmu yang masih kecil, dan itu sangat menyakiti hatimu. Biarlah kuasa Tuhan saat ini melindungi anakmu dari segala luka, dan segera membebaskan suamimu dari segala permasalahan luka di masa lalu. Kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, Kau terus bekerja di tengah-tengah kami. Kami memuji Engkau dan memuliakan namamu Tuhan. Sungguh besarlah kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami memuji-Mu Tuhan saat ini. Berbelas kasihlah Tuhan atas kami masing-masing Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan, teruslah bekerja di tengah-tengah kami. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan, Kau memberkati anak-Mu satu persatu di tempat ini Tuhan. Khususnya Kau berkati pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan di dalam koridor kekudusan-Mu boleh berhasil, menghasilkan berkat-berkat melimpah bagi kehidupan rumah tangga mereka. Dan mereka Kau berikan rahmat kemurahan hati untuk membagikan berkat-berkat itu bagi sesamanya. Jadikan mereka Tuhan saluran berkat-Mu bagi sesama. Biarlah saat ini Engkau yang rindu untuk dipakai oleh Tuhan secara lebih lagi untuk menjadi berkat bagi sesamamu. Bukalah hatimu, mintalah rahmat, bukalah tanganmu. Biarlah Tuhan mengurapi kedua tanganmu untuk bekerja dan untuk membagi-bagikan berkat itu bagi orang yang membutuhkan. Saya merasa saat ini Tuhan memanggil banyak hati yang terpanggil untuk melayani Tuhan di dalam apapun yang saat ini Tuhan percayakan kepadamu, termasuk di dalam bidang pekerjaan. Tuhan sedang mau menambahkan banyak berkat di dalam hidupmu. Bersyukurlah kepada Tuhan.
datanglah kepada Tuhan, mohonlah pengampunan atas segala dosa dan kesalahan di masa lalu, dan Tuhan akan terus memberkati kehidupanmu dengan berkat-berkat yang melimpah dan tidak akan pernah berhenti, seperti sungai yang mengalir terus-menerus di dalam kehidupanmu. Berkat-Mu Tuhan tercurah pada saat ini bagi hati anak-anak-Mu yang terbuka. Mohon belas kasih dan berkat-Mu mengalir terus di dalam kehidupan mereka. Kami muji Engkau dan bersyukur Tuhan, karena sungguh besar dan ajaiblah Engkau di dalam hidup kami. Bawalah setiap rencana-Mu ke depan, setiap pekerjaan-Mu yang sedang Kau kerjakan dan Kau rencanakan di dalam tangan Tuhan pada saat ini. Karena saat ini Tuhan mau memberkati Engkau dengan rahmat dan urapan yang melimpah. Kuasa dan karunia-Nya turun atasmu untuk Engkau dapat memimpin orang-orang di kantor, untuk Kau dapat menjalankan rencana-rencana yang sudah Kau siapkan dengan baik. Biarlah kuasa Tuhan tercurah atasmu saat ini, melimpah belas kasih Tuhan atasmu, berkat-berkatnya terus mengalir atasmu satu persatu. Bawalah kepada Tuhan saat ini setiap rencanamu, dan di dalam iman percayalah Tuhan sudah memberkati engkau dan memberikan keberhasilan untuk setiap yang kau persembahkan kepada Tuhan di dalam doamu pada hari ini. Setiap pekerjaan dan rencanamu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami muji Engkau dan bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang setia di dalam kehidupan kami. Kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu Tuhan. Rahmat-Mu Kau curahkan untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Khususnya rahmat untuk menasehati, karunia untuk menasehati, karunia untuk berkata-kata penuh hikmat sebagai orang tua kepada anak-anak. Biarlah Kau tambah-tambahkan di dalam mulut bibir setiap anak-Mu di tempat ini Tuhan. Beri mereka hati yang sabar, hati yang rela untuk mengayomi, mengampuni, rela dan sabar untuk menanggung setiap kesulitan demi kesulitan di dalam mendidik dan besarkan anak. Saat ini Tuhan, biarlah kuasa-Mu tercurah atas hati anak-anak-Mu, baik sebagai papa dan mama. Biarlah saat ini Kau berkati mereka Tuhan. Kau berkati, Kau urapi mereka Tuhan dengan perkataan dan nasihat yang penuh kebijaksanaan Tuhan. Kau berikan mereka pengertian bagaimana harus membimbing dan memimpin anak-anak mereka. Hari demi hari Tuhan, Kau sertai mereka, Kau berkati mereka dengan karunia hikmat dan kebijaksanaan. Kami memuji Engkau Tuhan, Kau sudah mendengarkan kerinduan hati anak-anak-Mu di tempat ini untuk menjadi orang tua yang layak, orang tua yang baik, orang tua yang patut diteladani oleh anak-anaknya, orang tua yang berhikmat. Kau dengarkan permohonan anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus membawa Tuhan semua permohonan kami ke hadapan-Mu pada saat ini. Dan dengarkanlah setiap permohonan, setiap hati yang saat ini rindu Tuhan, belas kasih-Mu tercurah di dalam hidup mereka. Kami memuji-Mu dan bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengalirlah kuasa-Mu saat ini di tempat ini Tuhan. Mengalirlah terus Tuhan, mengalirlah. Mengalirlah saat ini Tuhan. Sampai sama-sama kita mau memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Mengalir kuasa dari tempat mahal ini. Mari doakan pasanganmu saat ini. Kau berkati pasangan. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersamamu. Mengalir
percaya Tuhan bahwa bersama-Mu kami boleh menjalani hari-hari kami ke depan di dalam perlindungan dan kasih-Mu Tuhan. Di dalam belas kasih-Mu Tuhan kami mau melangkah dan membawa setiap hari hidup kami bersama keluarga kami di dalam penyelenggaraan tangan kasih-Mu. Dan kami percaya mulai pada saat ini dan ke depannya Engkau akan terus menambah-nambahkan kekuatan, karunia-karunia rohani untuk hidup kami sehari-hari. Roh hikmat Tuhan, pengertian, perkataan yang penuh hikmat dan kebijaksanaan akan terus meluncur dari mulut bibir lidah kami. Ketika kami berkata-kata kepada pasangan kami, kiranya di situ Engkau sendiri mencurahkan kebijaksanaan-Mu, sehingga apapun yang menjadi rencana dan kehendak-Mu, itulah yang terjadi di dalam relasi kami setiap hari. Kami percaya Tuhan bahwa komunikasi kami boleh menjadi komunikasi yang penuh arti Tuhan. Engkau sendiri hadir dan memberikan kehendak-Mu lewat setiap komunikasi di dalam perkawinan kami. Kami muji Engkau Tuhan dan bersyukur karena Engkau boleh hadir di dalam setiap hari hidup kami. Dan setiap perkataan demi perkataan Tuhan, kiranya Engkau yang kuduskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami muji Engkau dan bersyukur karena Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang maha mendengarkan setiap permohonan kami. Bawalah terus dalam tangan Tuhan apapun yang saat ini masih menjadi kerinduan-Mu. Dan percayalah Tuhan akan senantiasa menyertai Engkau selama-lamanya, seumur hidup-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami muji Engkau dan bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.